Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita melewati tahun 2021 dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun 2022 ini. Karena itu kami menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Selamat tahun baru. Allah adalah Alfa dan Omega yang telah melimpahkan berkat-Nya bagi kita di sepanjang tahun 2021. Begitu banyak berkat yang tidak ternilai harganya. Ia menganugerahkan bagi kita keistimewaan napas hidup, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, serta keteguhan iman menghadapi pandemi COVID-19 yang masih ada hingga saat ini. Kita berharap agar tahun 2022 ini akan menjadi tahun yang berkelimpahan berkat bagi kita semuanya. Marilah kita bersukacita menyembah Tuhan dan persiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Marilah kita bernyanyi. Kita berjanji dari buku nyanyian HKBP nomor 774 ayat 2 dan ayat 3.
Tuhan dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam Mazmur 31 ayat 24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 64 ayat 2 dan 4. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 63 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggalkan, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meminta, ada waktu untuk menang. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan pergi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berangkat, ada waktu untuk damai. Apakah untuk bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 649 ayat 1 sampai 2. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk ke acara pemberitahuan informasi. Acara tahun baru. Yang pertama, ucapan selamat tahun baru mewakili jemaat. Shalom. Shalom. Yang terhormat Bapak Pendeta Pelubis, yang terhormat para lalano, yang terhormat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian juga anak-anak kami remaja dan sepuluh. Saya mewakili Ruas AKBP mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2022. Kiranya di tahun yang baru ini kita akan lebih bersemangat dari tahun-tahun yang lain, khususnya untuk anak-anak kami remaja dan anak sebelum bagian multimedia dan song leader, musik. Permintaan kami dari orang tua, semangat, tetap semangat di tahun 2022 ini. Demikianlah kata dari kami. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Terima kasih. Shalom. Selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2022 bagi kita semua. Nah, bersama kami aman Pandita Fungsional Pelubis, nah bersama kami dengan Parhalado, somoni nah bersama kami Ruas nih KBP, amanami dohot inanami dohot sude ia nakot nami naposo bulu dohot remaja. Kami dison mewakili Parhalado pasahaton tu sude kita Ruas nih HKBP madokon selamat Natal dan selamat Tahun Baru bagi kita seluruhnya. Mauliatan bagi kata ala di sepanjang tahun 2021 beragam aka lasmi roha di kita di pasangan Tuhan somonina aka bolohabot roha dan udah pas apalagi di situasi pandemi yang memang begitu menyita perhatian kita, baik di hurian kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan dan lain-lain yang di persahabatan, memang cukup menyita perhatian yang begitu bisa dibilang mengurangi akan persahabatan lumobi di huria na hawalongyon. Di tahun baru
soka di partikianon rap mangido mahita tutu hatta sisa datangnya kita amang debek inang anggiat sude program naung tapatupa naung tarapoton sokon di rapat huria boy mardala debek dengan jala sude di pasu-pasu Tuhan di pasi-pasi ta sude mengarungi tahun 2022 boy manian reta sude aka ulaota di huriata somoninang ulaota di masyarakat. Siang kami pahalado akan doa inang mengajak semua jemaat untuk menghadapi 2022 ini tetap semangat, fokus dengan kesehatan kita masing-masing dan memberi perhatian dan roha dengan pikirata lumobi di Parburiota sepanjang tahun 2022. Songon ujung ni pakatayon songon selamat Natal nami dohot selamat tahun baru nami di kita paimoton di kita dungsip bulan non kebaktian tahun di patupa amang pendita resort dohot amang pendita fungsional rap dohot inang diakonis do di kita songon acara open house di Soko Talenta rapak mahita amang dohot inang dohot sude na poso mengadopi di bagasan Las Niroha kata perpudi siap kami tuhatta mana masu-masu kita dileu di kita hari pasol dohot gecang umur rap dohot apa pacamotan asa bui kita mengalir roha dohot pikirata di tengah-tengah di keluarga nang songoni di tengah-tengah di hurian di tuhatta mau lihat emang selamat tahun baru mari kita salubutna. Kita menyampaikan persembahan kita yang pertama kepada Tuhan. Kita puji Tuhan dari nyanyian HKBP nomor 67 ayat 4 dan seterusnya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di
awal tahun ini, mari kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya buat kita, demikian firman Tuhan bagi kita. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam mengawali tahun 2022 ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah awal tahun dari Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Putar-Putar, dan kita akan mengikutinya. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, pemuda-pemudi remaja, dan semua anak-anak umat HKBP yang terkasih, dengan penuh sukacita kami sampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Terimalah salam kami untuk saudara-saudara semuanya. Pada hari ini, lewat hati, pikiran, perasaan yang terdalam, dan roh kita, pantaslah kita menaikkan puji syukur, terima kasih, dan sembah kita kepada Allah Tritunggal. Karena Dia yang begitu setia menyertai perjalanan hidup kita, keluarga kita, gereja, dan juga bangsa kita, bangsa Indonesia, di dalam menjalani tahun 2021 yang lalu. Dia telah menganugerahkan beraneka ragam berkat bagi kita, meskipun tahun 2021 menjadi tahun yang sulit untuk kita jalani. Saudara-saudara sekalian, tahun 2021 menjadi tahun yang sangat berat untuk kita semua. Namun penyertaan Allah Tritunggal memampukan kita menjalani hari-hari di masa pandemi COVID-19. Pada akhir bulan Juli 2021 lalu, ada 15.000 anggota jemaat HKBP yang terjangkit COVID-19, dan ada 450 orang yang harus kehilangan nyawa karena penyakit ini. Selain itu, ada banyak dari antara kita yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi. Meskipun begitu beratnya kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita, menghibur umatnya yang mengalami masa-masa sulit karena pandemi. Dia menyertai kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga kita beroleh rezeki, makanan dan minuman, bahkan mendorong kita untuk ikut membantu saudara-saudara kita yang terjangkit penyakit COVID-19 ataupun yang sakit yang lain. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita juga pantas bersyukur atas kerjasama yang baik antara HKBP dengan pemerintah di berbagai tingkatan di dalam menekan penyebaran COVID-19, seperti melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment, melakukan 5M,
menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan tentu saja menggencarkan pelaksanaan vaksinasi. HKBP menjadi salah satu gereja yang sangat aktif di dalam mempercepat vaksinasi. Usaha-usaha berbagai pihak ini cukup membuahkan hasil, di mana di bulan September lalu kita melihat bahwa kasus positif dan kasus kematian karena COVID-19 turun sangat drastis di negara kita. Allah Maha Baik, itu juga yang menopang kita di dalam menyelesaikan utang dana pensiun HKBP. Meski di tengah keadaan yang sulit, pada akhir bulan September lalu kita sudah membayar sebesar 104 miliar dari 144,3 miliar kewajiban yang harus kita bayar. Di mana uang ini datang adalah dari berkat Tuhan. Melalui gerakan 1000 per hari, para sahabat yang mencintai HKBP yang dimohonkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan dari berbagai usaha lainnya, pada akhir bulan Desember 2021 kita telah berpindah dari program pensiun manfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti, di mana bukan kita lagi yang akan mengurus dana pensiun tersebut, melainkan akan diurus oleh dana pensiun lembaga keuangan yang diawasi dan dilindungi oleh negara melalui undang-undang. Saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, meskipun dalam berbagai keterbatasan pelayanan di seluruh HKBP di tahun 2021 tetap bisa berjalan dengan baik. Program-program pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan berjalan dengan baik, kendati sebagian besar kegiatan itu berlangsung secara virtual. Rapat pendeta di distrik-distrik dan rapat pendeta Hatopan di tanggal 25 sampai 28 Oktober 2021 juga telah berjalan dengan baik. Sebagian rapat-rapat ini berlangsung secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebagian lagi secara virtual. Itu semua berkat kasih setia Tuhan kepada kita. Oleh karena itu semua, kita tidak ragu bahwa Dia yang bersama kita menjalani tahun 2022 ini. Bersama Dia, kita berusaha sebaik-baiknya menjalani kehidupan dan kebiasaan yang baru, yaitu hidup dan bekerja di dalam kewaspadaan karena COVID-19 yang masih ada di sekitar kita. Meskipun situasi semakin membaik, kita tidak boleh lengah dan anggap remeh. Selain menghidupi kebiasaan baru itu, kita juga belajar hidup di dalam internetisasi segala sesuatu, yaitu hidup, bekerja, dan melayani dengan menggunakan serta memanfaatkan teknologi dan informasi. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini sangat tepat sekali untuk meneguhkan iman kita atas penyertaan Tuhan di dalam menjalani tahun baru ini. Firman yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 6a, yaitu wahyu yang diberikan kepada Yohanes, pimpinan jemaat Efesus di Asia Kecil pada penghujung abad yang pertama, saat ia terbuang di Pulau Patmos karena kesetiaannya mengikut Yesus. Melalui wahyu ini, Allah hendak menegaskan kembali bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang mengatasi segala sesuatu. Penegasan ini penting agar iman Yohanes tetap teguh. Selain Yohanes, iman umat Tuhan juga hendak diteguhkan agar tetap berpengharapan, sebab mereka sedang melewati masa-masa sulit. Diburu dan dibunuh Kaisar Domitianus. Mereka menanggung derita karena tidak mau dipaksa Kaisar untuk menyembah ilah selain daripada Allah. Firman ini pula yang menyapa sekaligus meneguhkan kita di tahun 2022 ini. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, yang satu yang pasti bahwa Allah akan menyertai kita. Sebagaimana firman ini meneguhkan iman dan pengharapan jemaat Tuhan di akhir abad pertama, begitu pula firman ini meneguhkan iman kita di dalam pengharapan kita di tahun 2020 di masa pandemi COVID-19.
Sebagaimana umat Tuhan melewati masa-masa sulit di kala itu, begitu juga kita akan melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Dia. Pertanyaannya, sebagai pengikut Yesus Kristus di abad 21 ini, apa-apa saja yang bisa kita pelajari, kita ketahui dan kita pegang dari perjalanan iman umat Tuhan di akhir abad yang pertama yang lalu. Ayat 6a menegaskan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dari teks inilah tema kita hari ini lahir. Allah adalah yang awal dan yang akhir. Betapa kita melihat bagaimana Allah mengekspresikan dirinya sendiri kepada kita melalui firman-Nya diwahyukan kepada Yohanes kala itu dan sampai pada kita saat ini. Dia adalah Allah yang dahulu, sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu janganlah takut. Dia tahu dengan pasti apa yang terjadi dalam hidup kita ini, dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Dia tidak berubah. Karena Dia adalah yang tidak berubah, maka Dia sanggup untuk melepaskan dan menyelamatkan umat-Nya saat ini, pada masa depan, sejak dahulu. Karena Dia adalah Allah yang sanggup menyelamatkan di semua waktu, maka kita menjadi yakin dan percaya bahwa Dia akan menyelamatkan kita di dalam perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini. Inilah yang disampaikan oleh teks khotbah kita pada hari ini dari Wahyu 21 ini. Pesan yang pertama, keselamatan yang kosmologis. Dia yang menciptakan segala sesuatu menjadi ada, mendatangkan langit yang baru dan bumi yang baru, menggantikan langit dan bumi yang pertama yang sudah berlalu. Dia Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang seperti Dia. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita saat ini untuk benar-benar percaya kepada Dia. Dia sanggup mencukupkan dan memberkati kita. Dan yang kedua, Allah yang awal dan yang akhir itu bahkan dikatakan menciptakan dan mendatangkan Yerusalem yang baru, yang lebih indah dari Yerusalem yang lama. Di sini kita melihat Allah sanggup melepaskan dan menyelamatkan kita, sampai-sampai digambarkan dengan menurunkan satu kota yang indah dari surga, yaitu Yerusalem yang baru. Tidak ada yang tidak dapat dilakukannya, termasuk menyertai dan menyelamatkan kita di tahun 2022 ini. Dia melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Dan yang ketiga, pada ayat 3 dikatakan Allah mendatangkan kediamannya, kemahnya, untuk bisa berada di tengah-tengah umat-Nya. Ia akan diam bersama-sama mereka. Dapat kita lihat, kita tidak harus menunggu waktu yang akan datang untuk bersekutu dengan Allah. Dia sudah datang dan diam bersama-sama dengan kita. Tidak hanya di surga nanti kita bersama-sama dengan Dia, tetapi sudah sejak dunia ini Ia diam bersama dengan kita. Hal ini menjadi sangat relevan, terutama untuk kita yang merasa seolah-olah Allah tidak bersama dengan kita, seolah-olah Dia jauh entah di mana, terutama di masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ia ada di sini beserta kita, bersama-sama dengan kita. Ia merasakan beratnya perjalanan kita di masa pandemi ini. Jangan ragu, jangan khawatir. Kapanpun dan dimanapun kita berada serta bekerja, Allah bersama dengan kita. Dan yang keempat, pada waktunya kelak Dia akan menghapus air mata. Kematian tidak ada lagi, tidak ada lagi perkabungan dan ratap tangis, sebab yang lama telah berlalu. Bagi kita yang setia mengikut Yesus, apa yang menjadi bagian kita nantinya bukanlah kesedihan, ratap tangis, kesakitan, kematian yang kekal. Milik pusaka kita ialah sukacita dan kegembiraan. Karena kita adalah pengikut Yesus yang setia, dalam kehidupan kita
kita saat ini pun kita mesti menjadi pembawa sukacita dan kegembiraan. Jangan ada di antara kita yang menjadi pembawa isak tangis, kesakitan, kematian, dan pergabungan bagi orang lain. Dan yang kelima, Ia membuat segala sesuatu menjadi baru. Ini sangat menyegarkan jiwa kita, terutama bagi kita saat ini yang sedang melewati masa-masa sulit dalam kehidupan. Ayat ini menjadi penghiburan yang menyejukkan kita, karena Dia adalah Allah yang membuat segala sesuatu menjadi baru. Maka alangkah baiknya jika kita sebagai pengikut Yesus tidak menjadi orang yang memegang hal-hal yang berlalu, yang tidak tetap, melainkan menjadi orang-orang yang sedia dibaharui dan membaharui hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi panggilan umat HKBP di tahun 2022 ini, agar kita dibaharui, memperdalam dan memperkokoh iman kita kepada Allah yang awal dan yang akhir itu. Allah yang melakukan 5 hal yang dahsyat di atas, Allah yang menyelamatkan sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Allah yang membaharui segalanya. Allah yang bersedia tinggal bersama dengan kita umat manusia. Hal-hal inilah yang meneguhkan iman umat Kristen sejak mula-mula sampai pada saat ini dan yang akan datang, terkhusus untuk kita HKBP yang sudah berusia 160 tahun. Marilah kita meniru umat Kristen di abad yang pertama itu. Orang-orang yang setia meskipun terancam dan bahkan kehilangan nyawanya di bawah kekaisaran Domitianus. Mereka setia kepada Allah, Alfa dan Omega. Inilah yang mendorong kita umat Kristen di tahun 2022 ini untuk terus-menerus mengerjakan segala yang baik dalam hidup kita. Berani melawan kejahatan, berbuat adil, saling menopang, dan bersama-sama mengatasi segala kesusahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dia yang awal dan yang akhir yang menyertai perjalanan hidup kita. Ini pula yang meneguhkan iman kita di saat kita mulai nantinya sentralisasi keuangan pada Sinode Agung HKBP di bulan Oktober tahun 2022 yang akan datang. Pelaksanaan sentralisasi ini sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pekerja Sinode di bulan Januari tahun 2021 yang lalu. Sebagai realisasi keputusan 2 kali Sinode Agung HKBP tentang sentralisasi keuangan HKBP, pelaksanaan sentralisasi ini diawali dengan kajian komprehensif oleh sebuah tim kajian yang sudah diangkat oleh pengurus HKBP. Kajian tim ini akan melewati seminar-seminar dan sosialisasi sejak Januari sampai sebelum berlangsungnya Sinode Agung 2022. Sentralisasi ini nantinya kita harapkan menjadi jalan keluar atas persoalan-persoalan klasik HKBP. Selain itu, sentralisasi ini juga bentuk pembaharuan diri yang akan memperkuat kita untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan agar gereja kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam iman yang teguh kepada Allah Tritunggal yang awal dan yang akhir, kita dimampukan menyelesaikan utang dana pensiun. Dan kita juga harus yakin bahwa kita akan mampu melaksanakan sentralisasi keuangan HKBP sejak Sinode Agung 2022 nanti. Yakinlah Allah bersama kita untuk melakukannya. Tugas kita ialah bersatu hati, saling menopang dalam menjalani tahun 2022 yang akan dinamai dengan tahun kesehatian. Demi mewujudkan transformasi di HKBP, inilah jalan kita untuk memenuhi permintaan rencana strategis HKBP yang sudah ditetapkan Sinode Agung di bulan Desember 2020 yang lalu. Di sana secara perlahan tapi pasti kita mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yakin dan percayalah kepada Dia yang dalam perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini. Jangan ragu, Dia bersama kita.
Teguhkanlah iman kita kepadanya. Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah memasuki tahun yang baru, tahun 2022 yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau Tuhan memberikan waktu, kesempatan buat kami untuk memasuki tahun yang baru ini. Kami patut bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami napas hidup untuk menjalani hari-hari kami. Kami bersyukur jika Tuhan masih juga memberikan kepada kami pengharapan di dalam menjalani hidup kami ke depannya. Engkau mengingatkan kami di dalam firman bahwa Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jika Tuhan beserta kami di tahun yang lalu, maka di tahun ini juga Engkau adalah Allah yang tetap menyertai kami. Kami berserah kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kami ini. Kami menyerahkan diri kami Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, harapan kami, cita-cita kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa di tengah-tengah hidup kami ini. Tiada mustahil bagi Tuhan. Inilah kami Tuhan yang mau menyerahkan, memberikan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam menjalani tahun 2022 ini. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, apa yang akan kami lalui. Tetapi satu pasti kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan merancangkan yang terbaik atas hidup kami, bahwa Engkau ada beserta dengan kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami ini. Engkau yang akan senantiasa mendengar doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan ragu, tetapi kami penuh dengan sukacita mengawali tahun ini Tuhan. Kami penuh dengan iman pengharapan kepada Tuhan, mengawali tahun-tahun yang akan kami jalani. Berkati kami Tuhan, berikan Roh-Mu kepada kami, supaya iman kami juga semakin teguh. Kami semakin dekat dengan Tuhan, kami semakin beribadah kepada Tuhan, dan kami semakin menunjukkan iman kami di tahun ini Tuhan. Berkati kami, supaya kami senantiasa menjadi orang-orang yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, mengawali tahun ini Tuhan, secara khusus kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang beberapa lama Tuhan mereka terbaring karena sakit penyakit. Kami tidak henti-hentinya Tuhan berdoa memohon kepada-Mu. Engkau yang akan mencurahkan kasih karunia kepada mereka Tuhan, melawat mereka karena sakit penyakit mereka Tuhan. Tiada mustahil bagi Tuhan jika Tuhan berkenan, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kami yang terbaring karena sakit. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesembuhan. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan, dan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi.
untuk melakukan pekerjaan dan kehidupan kita memasuki tahun 2022 ini. Maka dari itu janganlah takut, karena firman-Nya mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air kehidupan. Ya Tuhan, Allah, aku mengingat Engkau, mau mengingat sebagai kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan baik yang telah saya tunggu. Tak ada satu apapun yang dapat menghalangi belas kasih-Mu yang besar itu. Semuanya adalah anugerah-Mu semata. Engkaulah yang menggembalakan kami. Engkau jugalah yang menjaga dan memelihara kami semua, sehingga kami kuat dan sehat dalam menjalani kehidupan kami dalam satu tahun ini. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tahun-Mu tidak akan berakhir dan hari-Mu tidak terbatas, tetapi tahun-tahun hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari hari kehidupan kami telah berlalu, tetapi kasih setia-Mu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu kami puji Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantar kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari-hari ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami, selalu Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan menganugerahkan keamanan di negara ini, serta melepaskan kami dari mara bahaya dan menyertai kami dalam kesesatan. Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami, yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang yang berduka, orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak putus asa.
kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu, karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon, seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama setahun yang lampau dan melihat banyak dari antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarlah kami hidup, semoga dapat berbuah yang baik pada hari yang mendatang ini. Kami mengaku segala kasih setia-Mu, dan dengan segala rendah hati kami memohon, kepada-Mu sajalah kami serahkan diri kami. Tuntun dan lindungi kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari, agar kami dapat memuji-muji Engkau pada tahun yang akan datang. Tunjukkan jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari, dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di gereja-Mu ini, baik di sekolah, dimanapun, di rumah kami masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami. Tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin, yang menderita, yatim piatu, dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkan keabadian kasih-Mu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu di tempat yang kekal, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, selamat tahun baru buat kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iya, jadi setelah ibadah kita nanti masih ada acara syukuran dari syukuran awal tahun dari Perhubungan. Ya, kita sama-sama bersyukur di awal tahun ini nanti kita boleh bersama nanti di Sobat Talenta. Ya, demikian pemberitahuan mengingatkan kembali.